kami dari Universitas MDP Bu. Ini kami mau melakukan interview tentang Monpera, Bu. Ibu bisa perkenalkan diri dulu, Bu. Ya, nama saya Ibu Fitri. Saya sebagai owner di sini yang memandu Museum Monpera. Oke, baik Bu. Kita mulai interviewnya ya. Bisa dijelaskan bagaimana sejarah berdirinya Monpera, Bu? Sejarah ini berdirinya Monpera itu karena adanya perang 5 hari 5 malam di Sumbaksel. Kemudian karena adanya perang 5 hari 5 malam tersebut, kemudian Monpera ini dibuatlah suatu museum karena untuk mengingat suatu sejarah ya terjadinya perang waktu itu di Sumbaksel. Jadi peristiwa apa yang membangun peristiwa apa yang latar belakangnya itu ya? Karena terjadinya perang 5 hari 5 malam tersebut, karena adanya perang 5 hari 5 malam tersebut kan, sehingga dibuatlah suatu monumen atau museum ini karena waktu itu para legiun veteran yang ikut berjuang waktu itu menginginkan untuk mengenang suatu sejarah atau pahlawan yang ikut berjuang waktu itu. Jadi Monpera ini kapan dibangunnya, Bu? Monpera ini didirikan waktu itu pada tanggal 23 Februari 1988 oleh Bapak Alamsyah Pratu Prawira Negara. Itu pas tanggal peresmian juga. Kalau berdirinya peletakan batu pertama kali waktu itu pada tanggal 20 Agustus 1975. Kalau makna bentuk dari arsitektur Monpera bangunan ini? Iya. Bangunan ini berbentuk segi 5 prisma berbentuk 5 ya, seperti kelopak melati. Menceritakan bahwa para pejuang waktu itu mempunyai hati yang luhur ya untuk ikut berjuang waktu itu untuk terjadinya perang 5 hari 5 malam waktu itu. Kalau di dalam Monpera ini ada koleksi berupa apa aja, Bu? Kalau di dalam Monpera ini kan kita mempunyai 8 lantai. Dari lantai 1 sampai lantai 5 kita mempunyai koleksi. Lantai 1 itu ada seperti lukisan yang menceritakan terjadinya di perang ini di Prabu Muli waktu itu terjadi. Terus di lantai 2 juga ada koleksi sejarah juga, ada meriam, senjata meriam, terus ada lukisan tentang Dr. Akagani. Kemudian di lantai 3 ada mata uang, terus mata uang VOC, ada lagi senjata-senjata yang berupa samurai, terus ada lagi Juki Kanju peninggalan waktu itu ada dari zaman Jepang. Kalau Monpera ini biasanya pengunjungnya tuh biasanya dari apa? Wisatawan, apa pelajar apa gitu, Bu? Itu rata-rata banyaknya dari kalangan mana gitu? Kalau kita tuh kebanyakan dari kunjungan dari anak-anak sekolah. Kalau misalnya dari anak-anak sekolah tuh ada yang dari luar daerah, ada yang dari dalam daerah. Ini kan misalnya pengunjung seperti pengunjung umum nggak begitu banyak, mungkin ada dalam satu hari itu ada 5 pengunjung atau 10 pengunjung. Kalau tiap hari itu ada pasti. Tapi yang lebih banyak tuh pengunjungnya dari anak-anak sekolah. Anak sekolah ya, berarti memang mereka untuk belajar untuk mengenalkan itu. Karena kan sekarang tuh sudah ada internet. Bukan yang namanya tuh kurikulum merdeka. Jadi supaya lebih memperkenalkan budaya perjuangan dulu ya. Biasanya Monpera ini kan itu pernah digunakan untuk acara atau peringatan tertentu lah. Kalau Monpera ini sebenarnya kalau untuk acara tertentu sih enggak, tapi banyak di bagian depan kan karena itu adalah ruang publik, jadi dipakai banyakkan untuk kegiatan-kegiatan misalnya dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sendiri. Seperti sekarang ini nih ada kegiatan Festival Sriwijaya. Ya. Dulu ini untuk yang terakhir ya, Bu. Apakah ada tantangan dalam menjaga minat generasi muda terhadap sejarah perjuangan? Sebenarnya tantangannya sih banyak karena kita tuh buat untuk anak-anaknya tuh ya sudah banyak melupakan sepertinya sejarah-sejarah yang ada di Sumatera. Seperti di Monpera ini sendiri, kadang kita yang sudah menjelaskan kepada mereka belum tahu bahwa Monpera itu ada apa aja, seperti apa aja. Terus Monpera itu misalkan menceritakan tentang terjadinya apa, mereka nggak tahu. Jadi kita harus banyak
memberikan informasi ke mereka biar tahu kalau Montpellier itu seperti ini ceritanya gitu. Paling itu aja yuk pertanyaan yang kami sampaikan Bu. Mohon maaf jika saya ada salah kata atau salah kesalahan Bu. Mohon maaf ya Bu. Makasih ya Bu. Sama-sama, makasih.